Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain temanya adalah pandangan circle kamu terhadap kamu gitu. Jadi pandangan orang-orang sekitar kamu. Circle kamu tuh bisa teman-teman kamu, bestie, sahabat, rekan kerja juga bisa sih sebenarnya. Pokoknya circle people around you gitu ya, orang-orang sekeliling kamu. Oke, ini genre reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan apa lagi ya? Thank you buat udah yang nonton. Thank you buat yang udah nonton, nyimak video semalam. Aku tuh bikinnya malam banget. Aku sengaja aku upload malam karena kan semalam itu kan weekend gitu kan. Jadi buat nemenin kalian sebelum bobo gitu, ya kan? Bobo daripada kesepian, gak ada yang teks, gak ada yang chat gitu kan, daripada overthinking gak jelas, galau, mendingan ya simak video-video aku gitu. Dan aku tuh sering banget ya akhir-akhir ini sebenarnya aku menyimak kalian itu seperti pertanyaan yang pernah aku lontarkan di community itu. Kan aku tanya, kalian tuh kebanyakan apa sih statusnya, lagi single kah, single happy, lagi ada pasangan, third party, in a relationship atau apa. Nah kebanyakan itu yang jawabnya single happy gitu. Makanya video-video aku itu banyak banget viewersnya itu di tema-tema video yang video netral gitu loh, tentang karakter, personality, pandangan orang, penilaian, and so on gitu ya. Pokoknya mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak aku bakalan lebih sering bikin video kayak gitu deh, karena aku ngeliat kalian tuh lebih suka yang kayak gitu, karena mungkin kalian statusnya banyak yang lagi single happy gitu ya, maksudnya nggak terlalu overthinking di masalah relationship. Even ini tuh videonya untuk top 5 ya, sebenarnya aku fokusnya ke situ ya. Oke, pokoknya apapun deh aku bawain buat kalian. Ya sudah, biar nggak lama-lama nanti dikomenin netizen kelamaan intronya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pandangan circle kamu tentang kamu. Kamu kayaknya hebat dalam urusan finansial. Aku nggak tahu sih kalian tuh hemat, boros atau apa. Cuma banyak orang-orang yang kayak merasa ya, mereka itu merasa asik sama kamu membicarakan hal-hal yang berkaitan sama material things. Misalnya ngobrolin tentang karir, pekerjaan, terus tentang keuangan gitu. Entah kalian bisa kasih insight yang bagus, atau kalian bisa jadi inspirasi, atau mereka mencontoh gitu loh, mencontoh kalian. Jadi kayak kamu mengatur keuangannya gimana, mungkin mereka ada tanya-tanya, atau mereka ya copy paste gitu ya, ngikutin kamu, oh kamu tuh kayak gini ya. Ada beberapa orang tuh yang kayak happy dan seneng sharing sama kamu tentang material things, tentang pekerjaan, tentang keuangan gitu ya. Jadi pandangan circle kamu terhadap kamu adalah kamu seseorang yang expert atau ahli dalam hal itu, atau bisa juga kamu hebat, pintar dan cerdas dalam memberikan insight, atau mereka ada beberapa orang yang merasa terinspirasi dari kamu ya, tentang pekerjaan atau tentang keuangan ya. Kayak mereka senang aja gitu loh tanya-tanya, atau mereka kayak senang aja sharing sama kamu. Pasti dapat sesuatu deh setelah itu, dapat insight atau dapat masukan ya yang bermanfaat menurut mereka ya. Pandangannya adalah kamu bisa diajak kerja sama, istilahnya bisa diajak kompromi ya. Entah lagi ada masalah atau lagi cerita-cerita aja, atau mereka minta masukan gitu, kamu bisa diajak kerja sama buat tanya-tanya gitu ya. Pokoknya asik deh diajak kerja sama, nggak merepotkan gitu ya, nggak merepotkan atau nggak ribet. Ada kan orang-orang yang ribet gitu ya. Dan kamu itu mau effort katanya, istilahnya mau berusaha lah gitu dalam mengerjakan sesuatu ya. Misalnya apa ya, ada sebuah tugas gitu yang dikerjain bareng-bareng, kamu mau effort gitu, kamu mau bersusah-susah ya, bukan tipe yang santai-santai gitu, tahu-tahu nerima hasilnya aja. Kamu nggak kayak gitu sih. Dan banyak yang bilang kalau kamu tuh fokus sama apa yang kamu kerjain. Yes, kamu mau berusaha juga. Apalagi ya pandangan circle kamu punya ini ya, kayak tujuan hidup yang jelas.
ya, atau orang melihat ya kamu cukup bagus dalam hal keuangan atau karir. Jadi kayak kamu punya goals yang jelas, atau bisa dibilang kamu punya achievement, beberapa achievement atau goals yang udah kamu dapatkan. Ada orang-orang yang pengen gitu loh, kayak pengen seperti kamu. Misalnya ya, kamu sekarang bekerja sebagai apa? Nah, ada tuh circle kamu atau orang-orang sekitar kamu yang pengen seperti kamu. Mereka terinspirasi atau mereka melihat kamu cukup bagus, cukup baik dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Gitu, ya. Bisa dibilang kamu bagus lah gitu dalam hal-hal material things, itu bagus, baik, kayak ada magnet gitu loh, kayak money magnet. Kayak gampang banget rezeki, keuangan datang ke dalam hidup kamu gitu, kayak lancar-lancar deh gitu ya. Pandangan circle kamu, ada sih beberapa dari kalian yang pernah mengalami kesulitan keuangan. Kayak kamu pernah dalam momen kesulitan keuangan, entah yang benar-benar terpuruk banget, atau benar-benar di situasi yang sulit, atau atau sampai sedih banget atau gimana, tapi mereka melihat kamu pernah lah gitu dalam situasi yang kekurangan, atau finansialnya nggak stabil, atau lagi ada masalah gitu ya. Apalagi ya, tapi walaupun kesulitan, kamu tuh nggak mau minta tolong atau nggak mau merepotkan orang lain kayaknya. Iya. Ada sisi kalian tuh yang kadang cuek, dingin sama orang lain. Iya. Aku nggak tahu sih kalian kenapa dingin dan cuek sama orang lain, atau memang karakternya secuek itu, tapi mereka bilang tuh kayak kamu cuek banget gitu. Cueknya ya ini kali ya, pasti kayak dingin gitu. Cold sama cool beda ya. Kalau cool itu kan susah nih jelasinnya. Cold sama cool itu beda. Kalau cool itu kan memang seseorang yang cool banget sih gitu, kayak good looking gitu ya, lebih ke good looking kalau cool. Kalau cold itu memang ya kayak tampilan seseorang yang memang dingin. Kan ada tuh orang yang welcome, friendly, dingin, hangat gitu. Nah, kalau kamu tuh bagian coldnya, bagian dinginnya. Nah, kamu kayak gitu kata orang-orang ya. Nah, tapi kalau dalam kesusahan kamu struggle sih. Ya memang sih setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Tapi kamu ada beberapa dari kalian ini hidupnya struggle. Struggle bisa dibilang sebenarnya bukan masa-masa sulit banget sih, bukan masa-masa yang terpuruk banget, atau masa-masa yang titik terendah banget, nggak gitu juga ya. Ibaratnya setiap hari itu kamu lewatin hidup kamu tuh dengan struggle, istilahnya benar-benar bukan yang lancar gitu semuanya, pasti ada aja deh hambatan-hambatan. Istilahnya kamu melalui hari-hari kamu tuh bener-bener kayak bekerja keras lah gitu istilahnya. Kamu bekerja keras untuk dirimu sendiri gitu. Bukan hidup yang mengandalkan privilege banget, atau bukan hidup-hidup yang mengandalkan warisan mungkin dari keluarga ya, kayak ya udah kasih uang terus santai-santai gitu. Nggak gitu. Kamu tuh bener-bener struggling banget setiap hari, bekerja keras, hardworking. You pay your own bill gitu, kamu membayar semuanya untuk diri kamu sendiri. Kamu bekerja dan hasilnya itu ya kamu untuk kebutuhan hidup kamu sendiri gitu maksudnya ya. Pandangan circle kamu tentang kamu, banyak dari kalian ini tipe-tipe keluarga cemara ya. Gitu mat. Keluarga cemara itu keluarga yang happy family gitu. Kamu punya keluarga yang bisa dijadikan panutan, keluarga yang bisa dijadikan inspirasi sama sekeliling kamu. Jadi kayak kamu punya orang tua yang care, perhatian sama kamu, atau ya kamu punya kakak, sister, brother yang sayang sama kamu, yang care, perhatian satu sama lainnya. Itu disebut happy family ya.
Nah, happy family bisa jadi ya hubungan kamu dengan keluarga kamu baik, dengan orang tua juga baik. Mungkin orang tua kamu juga perhatian. Ya, tapi bisa juga kamu udah punya istri atau suami, punya baby, tapi ya memang happy juga gitu hidupnya. Dan banyak orang yang bilang hidup kamu itu penuh penuh keberkahan, penuh berkat, full of blessing, banyak keberkahan yang datang dalam hidup kamu, termasuk happy family itu gitu ya. Dan banyak yang bilang ya kamu hidup dengan sangat baik lah gitu. Ini sebenarnya agak kontras ya, kan tadi aku bilang sebelumnya kamu itu hidupnya struggle, ada juga yang pernah melewati masa-masa sulit, tapi di sini aku bilang kamu hidupnya baik gitu ya. Gimana ya jelasinnya? Mungkin ada masa-masanya kali ya, pernah kamu dalam masa yang kesulitan gitu, tapi ada juga yang, tapi bisa juga ya walaupun hidup kita sulit, tapi kita nggak mau nunjukin hidup kita yang sesulit itu gitu. Walaupun hidup kita sulit, tapi kita berusaha tetap happy. Itu kan bisa aja ya kan. Sebenarnya setiap harinya kan kita pasti melewati berbagai macam mood, berbagai macam situasi gitu. Bisa yang saat ini kita happy semenit kemudian kita langsung sedih gitu ya, moodnya langsung swing. Nah itu kan bisa juga. Ya, jadi kalian jangan berkomentar nanti kok tadi bilang gini, kok sekarang bilang gini ya Dinda. Ya, saya juga bingung ya. Saya cuma membacakan apa yang ada di sini. Kalau nggak resonate ya udah skip aja ya. Nah, di sini pandangan circle kamu tentang kamu adalah dalam momen-momen tertentu, momen-momen bahagia atau momen-momen penting dalam hidup kamu tuh selalu ingat teman-teman kamu. Let's say kamu merayakan celebration apa ya, misalnya kamu ulang tahun, birthday, atau kamu menikah, atau anniversary atau apa, kamu tuh selalu ingat teman-teman kamu gitu loh. Kamu selalu menghabiskan waktu bareng teman-teman kamu juga. Mungkin kamu punya circle yang happy ya, saling support gitu ya. Nah ini kan soal celebration, soal kamu merayakan sesuatu, pasti kan circle kamu juga kamu undang dong. Nah gitu, mungkin bisa dibilang kayak dalam momen-momen bahagia, dalam momen-momen penting kamu selalu ingat circle kamu itu ya, bestie kamu itu ya. Terus apa lagi ya, kayaknya kamu selalu happy ketika circle kamu itu juga happy ya. Misalnya circle kamu ada achievement apa gitu ya, terus kamu ya ikutan happy, atau kamu kirim sesuatu, gift, atau say apa ya, ngucapin selamat gitu ya. Dan apa lagi nih ya, pandangan circle kamu tentang kamu adalah kamu sering banget kayak kehilangan sesuatu. Aku nggak tahu ini kehilangannya dalam apa ya, entah kehilangan seseorang yang kamu sayang, entah kehilangan sesuatu dalam karir atau apa, tapi kamu selalu nih gini apa, selalu fokus sama apa yang kehilangan. Misalnya kamu putus dalam hubungan, nah itu kamu sering banget galau gitu. Jadi kamu seperti fokus dalam kehilangan, fokus on loss gitu, fokus on your loss, daripada daripada bersyukur sama hal-hal yang sebenarnya banyak gitu loh, hal-hal yang bikin kamu happy. Tapi aku nggak bilang kamu nggak bersyukur, tapi lebih ke mungkin ya kamu sering banget terlalu fokus sama kesedihan kamu. Misalnya habis kehilangan seseorang, habis kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan apa. Nah, maksud aku gitu ya. Pandangannya ini juga kamu nggak terlalu ini ya apa, unwelcome change. Jadi kayak kamu nggak terlalu welcome gitu loh sama hal-hal perubahan. Misalnya ada sesuatu yang berubah, mungkin kamu entah shock tiba-tiba gitu, atau kamu masih dalam masa belum bisa nerima, belum ikhlas atau apa gitu. Pokoknya kamu tuh nggak mudah buat menerima sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup kamu ya. Nah, di sini ada yang bilang juga kamu tuh mengalami sebuah trauma. Kamu mungkin pernah terluka, tersakiti sebelumnya, di masa-masa di sebelumnya ya.
Jadi orang-orang tuh bilang kayak kamu kayaknya trauma deh karena ini gitu. Jadi mereka melihat sesuatu di dalam diri kamu. Nah itu tuh penyebabnya adalah sebuah trauma yang pernah terjadi di sebelumnya. Gitu ya katanya. Dan hidup kamu tuh kayak rempong banget gitu loh. Rempong, ribet. Nggak tahu entah kamu banyak kerjaannya atau kamu memang banyak aktivitas atau kamu banyak urusan atau banyak fokusnya, kan bisa juga ya. Pokoknya hidup kamu rempong, rem to the pong. Kalau kalian gak terima aku bilang ini semua, ya kalian salahkan aja ya circle kamu itu. Oke, pandangan circle kamu tentang kamu adalah kamu tuh suka banget hal-hal material things. Materialism di sini dibilangnya. Hal-hal material itu bisa yang berhubungan sama money, keuangan, aset, investasi, tabungan, deposito, terus apa lagi? Uang, materi, finansial, terus apa lagi? Ya pokoknya hal-hal itulah yang berhubungan sama material things. Kamu tuh suka banget, entah kamu suka mempelajari hal itu, entah memang kamu juga, misalnya contoh kamu mempelajari investasi, atau ya sebenarnya kamu juga investasi juga gitu. Entah investasi di bank atau apalah, entah menabung, entah kamu senang ngumpulin uang, entah senang bekerja untuk mendapatkan income yang lebih banyak. Pokoknya kamu tuh suka banget sama hal-hal material things. Tapi bisa juga memang orang-orang tuh menganggap kayak kamu tuh udah cukup stabil finansialnya. Ibaratnya kamu tuh keuangannya ya, mungkin bukan di apa ya, bukan di keuangan yang memprihatinkan gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang orang-orang tuh nganggapnya kamu udah cukup mapan, stabil financial freedom, mungkin punya kebebasan finansial gitu. Jadi kayak mau pergi kemana aja bisa kapan aja, mau beli apa aja bisa kapan aja ya. Apa ya, bukan sesuatu yang memusingkan gitu loh keuangan di mata kamu ya. Siapa lagi ya menurut orang-orang? Nah ini juga mungkin yang berhubungan sama itu tadi ya, apa yang berhubungan sama finansialnya. Di sini aku ada baca security, mungkin tadi kan. Jadi kayak di keuangan kamu tuh bisa dibilang financial secure gitu. Keuangan kamu tuh aman lah, bukan di posisi situasi yang menyedihkan atau memprihatinkan. Tapi ada juga beberapa kalian tuh kayaknya hemat, bukan boros sih. Kalau aku lihat di sini gambarnya lebih kayak kamu sangat menjaga apa yang kamu miliki, termasuk keuangan kamu. Jadi ibaratnya kamu hemat-hemat gitu, nggak mau menghambur-hamburkan uang, foya-foya, hura-hura, happy-happy gitu ya. Kamu bukan tipe yang suka buang-buang, menghambur-hamburkan uang gitu ya. Ya, pokoknya kamu sangat menjaga apa yang kamu miliki deh. Kayak disayang-sayang banget gitu loh kalau punya uang. Tapi bagus sih ya. Pandangan circle kamu tentang kamu adalah kamu tuh udah bisa membedakan mana yang toxic negatif, mana yang positif. Jadi tuh istilahnya kamu kan udah bisa membedakan, dan kamu nggak terlalu attach atau melekat sama hal-hal toxic atau negatif. Jadi kamu bisa cut off atau mengakhiri hubungan sama siapapun yang toxic dan negatif. Nah itu maksud aku, kamu udah bisa membedakan. Jadi kamu udah bisa cut off tuh, kayak dia toxic, dia ribet, dia nggak baik nih gitu, dia negatif, jauh-jauh gitu. Kamu udah bisa tuh kayak gitu. Kamu udah bisa mengakhiri hubungan-hubungan sama orang-orang yang seperti itu ya. Pandangan circle kamu ya mungkin apa ya, kadang tuh kamu tuh kalau ngomong tuh suka pedes gitu loh. Kata-kata yang keluar dari mulut kamu tuh apa ya, kayak bikin orang baper, bikin orang sakit hati, bikin orang kesel, bikin orang emosi gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak gini loh, orang-orang tuh kayak ngomong, ih gitu banget sih kamu ngomongnya gitu, ih jahat banget sih, ih kok gitu ya. Nah pokoknya orang-orang tuh kayak
sedih aja gitu kalau kamu tuh ngomongnya tuh sangat menyakitkan gitu. Sebenarnya mungkin maksud kamu kayak gitu kali ya, cuma mereka tuh anggapnya gitu, kamu kok langsung ulti gitu ya. Langsung kasih ulti ke orang-orang, jadi orang-orang merasa kayak duh gitu ya, sakitnya tuh di sini gitu sama apa yang keluar dari mulut kamu gitu ya. Ya sebaiknya untuk hal-hal yang nggak menyakitkan kamu mungkin akan lebih baik kalau kamu tuh ngomongnya lebih lemah lembut gitu ya. Kemarin aku tuh habis baca ayat-ayat ya, ayat-ayat Quran, terus ada kata-kata yang kita tuh sebenarnya harus lemah lembut karena sorry ini buat yang muslim. Jadi karena di surga itu ada suatu tempat yang kita bisa lihat dari surga dan apa ya, bisa kelihatan dari dalamnya surga itu kalau itu tuh tempat buat orang-orang yang sering berkata lemah lembut gitu. Orang-orang yang berkata lemah lembut, rajin sholat malam dan suka berbagi makanan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita selalu bicara dengan lemah lembut atau bicara yang baik-baik gitu. Jadi kalau seseorang nggak menyakitkan kamu, kalau seseorang nggak bikin kamu kesel atau marah, lebih baik berkatalah yang lemah lembut gitu. Atau jika nggak ada kata-kata yang baik yang mau kamu sampaikan, lebih baik kamu memilih buat diam aja daripada mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain, daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat ya. Ada tuh apa ya, quotes apa ya, if you don't have something nice to say, ya istilahnya kalau kamu nggak punya kata-kata yang baik, ya udah gitu, nggak usah diomongin, mendingan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada katanya gini ya, ini kan ada judgement ya. Sebenarnya energi yang aku tangkap di sini adalah kadang kalian itu gampang ngejudge. Kayak kamu ngeliat sesuatu, kamu langsung bilang nih, ini pasti orang kayak gini nih. Padahal belum tentu gitu. Mungkin kamu baru sekali atau 2 kali ketemu seseorang, terus kamu langsung ngejudge seseorang tuh seperti apa yang kamu lihat di hari pertama. Padahal belum tentu. Benar gitu. Kadang kita cuma lihat dari luarnya aja, lihat dari penampilan luar, kita belum tahu sesungguhnya seseorang tuh seperti apa. Jadi ada circle kamu yang bilang kamu tuh orangnya suka ngejudge gitu, gampang banget gitu, gampang ngejudge, easy to judge. Jadi kamu judgmental banget. Mungkin bisa dikurang-kurangin ya. Tapi bisa juga sih, sebagian dari kalian orangnya nggak gampang ngejudge. Jadi ini energinya aku tangkap kayaknya 50-50. Dari kalian, ada kalian yang orangnya gampang ngejudge, ada dari kalian yang orangnya tuh cuek, nggak gampang judge ya. Dan kalian itu punya prinsip katanya, punya prinsip, punya rules, punya apa ya? Punya prinsip, punya rules gitu, kayak punya boundaries, batasan-batasan yang kamu kasih ke orang-orang sekeliling kamu. Let's say gini, walaupun sedekat apapun kamu sama seseorang, kamu bisa memisahkan antara urusan pekerjaan, antara urusan persahabatan gitu. Jadi kayak, ini kan soal pekerjaan gitu ya, harus profesional dong. Ini kan urusan pekerjaan gitu ya, atau urusan project, keuangan, atau jualan apa gitu. Tapi kamu bisa memisahkan antara urusan pekerjaan sama urusan persahabatan gitu. Jadi kamu tetap profesional gitu, nggak mau ya mentang-mentang temen terus kayak udah nggak usah bayar gitu, cuma project thank you atau apa. Nah, kamu nggak kayak gitu. Itu contoh-contohnya aja sih yang ada di kepala aku nggak tahu mau contohin apa soalnya ya, biar cepet aja. Jadi you have rules, kayak kamu punya beberapa prinsip, dan mungkin orang respect sama kamu karena kamu punya prinsip dan aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan main dalam hidup kamu. Apa ya, dan kamu benar-benar berpegang teguh pada rules dan prinsip-prinsip itu. Banyak banget tuh mungkin ya rules dan prinsip dalam hidup kamu. Terus apa lagi ya, kamu orangnya pemikir katanya. Kamu orangnya pemikir. Ada sifat ini sih kayak ngatur. Aku nggak tahu nih ngaturnya in good way atau enggak, tapi kalau in good way paling kamu punya ini apa, sisi leadership, kayak kamu bisa memimpin, bisa mengatur, bisa manage gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian pekerjaannya posisinya itu sebagai pemimpin, bisa ya, atau bisa
memimpin dalam keluarga juga bisa sebenarnya, nggak harus dalam jabatan di pekerjaan, nggak harus gitu juga ya. Tapi ada juga kalian pemikir katanya nih, diam-diam mikir. Kalau kalian lagi cuek, lagi males, lagi nggak semangat ngapa-ngapain, itu kalian lagi ada pikiran katanya. Ya, kalau kalian lagi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau do something, nggak apa ya, kayak santai-santai, kayak malas-malasan, nah itu kalian sebenarnya lagi banyak pikiran katanya ya. Ada momen-momen kamu tuh males, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Terus ada sisi kamu tuh yang bisa ini loh, ada sisi kamu yang bisa mengajar. Tadi yang di awal-awal sih ini mirip, jadi kayak kamu tuh suka ngajarin orang, mungkin jadi inspirasi, atau kamu tuh suka kasih insight. Banyak orang-orang yang bertanya ke kamu gitu ya, informasi atau hal-hal yang mereka nggak tahu, ya ibaratnya kamu tuh one call away, bisa nanya apa aja ke kamu bisa tahu apa aja, bisa cerita, mencurahkan isi hati, curhat, ngobrol, discuss, sharing, anything you can gitu. Mereka bisa cari kamu dalam apa ya, istilahnya apa aja tuh bisa ada di kamu gitu ya. Terus apa lagi ya, nah ini tadi aku bilang kamu tuh orangnya suka mikir, karena aku lihat dari kartu ini, tapi yang lebih jelasnya ternyata ada di sini. Benar, kamu tuh orangnya pemikir. Kamu tuh dalam satu waktu bisa mikirin apa aja, banyak hal yang kamu pikirin dalam satu waktu. Misalnya kamu bisa mikirin pekerjaan, terus bisa mikirin hubungan kamu yang lagi stres atau lagi kandas, terus kamu bisa mikirin juga masalah di keluarga kamu. Nah dalam satu waktu tuh kamu punya masalah tuh bisa banyak, tapi semuanya kamu pikirin gitu ya, karena mungkin namanya juga masalah ya, pasti dipikirin gitu. Tapi sayangnya takutnya kalau kamu terlalu fokus sama masalah tapi kamu nggak kepikiran gimana buat cari solusinya. Lebih baik kalau ada masalah fokus juga gimana cari solusinya, bukan cuma dipikirin aja ya, biar masalahnya cepat selesai gitu loh ya. Iya, nah kamu nih orangnya sering ini apa, jadi kalau ada masalah dipikirin terus merenung gitu ya, terus dikepoin terus tuh orangnya. Misalnya kamu punya masalah sama seseorang, nah orang itu tuh kamu kepoin terus, entah kamu stalking atau apa gitu, dan kamu sering membicarakan seseorang yang lagi ada masalah sama kamu. Misalnya kamu punya masalah sama pacar kamu, terus kamu ngomongin tuh ke temen kamu, entah kamu diskusi, entah kamu sharing atau nanya apa gitu ke temen kamu soal pacar kamu gitu. Pandangan circle kamu tentang kamu tuh suka kepoin orang-orang yang hubungannya udah gak baik sama kamu. Misalnya mantan-mantan kamu lah ya contohnya. Misalnya kamu udah putus, hubungannya tuh udah selesai atau bermasalah sama dia, tapi kamu masih suka kepoin sesekali. Atau bisa juga kamu tipe yang menghilang. Ketika kamu punya masalah sama seseorang, kamu langsung gak mau kontekan, gak mau komunikasi, terus kamu menghilang dari kehidupan orang itu. Jadi ibaratnya kamu langsung gak ada kabar tuh ya, langsung pergi jauh begitu saja dari seseorang yang punya masalah sama kamu gitu ya. Kalau kamu ada masalah sama seseorang, kamu langsung tertutup sama dia. Ibaratnya kamu udah gak mau tahu lagi tentang dia, dan dia gak usah tahu lagi lah tentang kamu. Itu kamu kayak langsung menutup, close gitu. Dan ya, kayak apa ya, kayak udah masing-masing aja gitu ya. Nah kamu tuh orangnya mau action bagusnya, mau take action, mau berusaha, mau effort mungkin ya. Yes, kenapa mau action, mau effort? Karena kamu orangnya kepikiran. Pas kepikiran kamu langsung action gitu, langsung do something gitu kali ya. Nah ada sisi misterius juga. Yes, kamu ada sisi misterius, kayak beberapa hal kamu gak mau open, beberapa hal kamu gak mau sharing, atau beberapa hal kamu gak mau posting mungkin di sosial media. Intinya ada sisi kamu yang misterius, yang kamu gak mau terbuka, atau kamu gak mau jadi bahan kayak jadi bahan untuk umum atau untuk publik gitu, your private life gitu.
di sini ada emotions are running high. Jadi kayak emosi kamu tuh gampang banget naik, bisa yang kayak tiba-tiba meledak atau tiba-tiba baper gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang Aries, Sagittarius, atau Leo gitu ya. Kayak fire sign lah, lebih tepatnya kayak gitu. Dan kamu sering emosian sama hal-hal yang sebenarnya tuh udah jauh gitu sama kamu. Energinya tuh udah jauh. Misalnya masa lalu atau siapa. Karena aku lihat nih di sini kayak udah jauh energinya, tapi kamu kenapa emosian gitu ya. Kamu suka kasih batasan ke orang-orang. Ke orang-orang yang sudah menjauh, jadi kayak ya mungkin ada masalah atau problem gitu ya. Apalagi ya. Nah, kamu tuh orangnya ada jiwa bukan pelin-pelan atau labil sih. Ada beberapa yang lebih ke mempertimbangkan. Ada sesuatu kamu pertimbangin dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan apa gitu. Kamu suka mempertimbangkan. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang labil atau pelin-pelan ya. Saja nanti ada yang komen, Kak, aku nggak labil, aku nggak pelin-pelan. Ya mungkin bukan kamu doang gitu kan, di sini ada banyak ribuan orang yang lain gitu kan. Jadi santai aja ya. Tapi banyak juga dari kalian mungkin ya pernah patah hati atau sakit hati, ada trust issue atau ada trauma. Jadi ketika kamu ingin mencoba hubungan baru, new beginnings, kamu tuh benar-benar sangat mempertimbangkan sekali gitu ya. A new romantic cycle begins. Jadi kayak benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang mau kamu lakuin, terutama dalam relationship atau apa gitu ya. Pokoknya sangat mempertimbangkan deh hubungan-hubungan baru, entah dulunya pernah tersakiti atau terluka ya. Terus apa lagi ya, kamu tuh ini banyak orang-orang yang merasa nyaman sama kamu. Ibaratnya kamu tuh salah satu orang yang bisa dijadikan sahabat atau teman baik buat circle-nya kamu. Dan apa ya, bisa dibilang ya mereka nyaman lah gitu sama kamu ya. Bisa jadi juga kamu ini good listener, kamu pendengar yang baik buat teman-teman atau sahabat-sahabat kamu di dalam circle kamu itu. Dan mungkin kamu bisa ngasih saran, bisa ngasih insight, advice yang baik juga. Tapi bisa juga ada kalian tuh kalau udah nyaman sama sesuatu tuh kayak susah banget out of comfort zone-nya. Jadi kalau udah nyaman, ya udah itu terus, itu aja gitu. Nggak terlalu berani buat keluar dari zona nyaman, ya. Oke, kayaknya itu aja, gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini aku bakalan kasih yes or no questions. Ya, seperti biasa, kalian siapin pertanyaannya. Nanti aku bakal jawab, jawabannya itu yes or no. Pertanyaannya bebas, boleh apa aja. Seperti dia kangen kamu atau enggak gitu, dia udah move on atau enggak. Pokoknya apapun deh, boleh ya, bebas. Kalian bisa pause dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Oke, silakan. Udah, ini aku shuffle ya. Jawabannya adalah apa ya? Jawabannya adalah yes ya. Semoga itu bisa bikin kamu happy. Oke, itu aja. Thank you, gengs, for watching ya. Selamat hari Senin besok. Semoga weekend kalian menyenangkan. Ya, happy sehat-sehat terus. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.